Salam online Sikikan. Selamat datang kembali di channel saya Amalm. Kali ini saya akan membahas story PGR chapter 6. Dan jangan lupa untuk para Sikikan buat like, komen, dan share video ini. Tanpa basa-basi ayo kita gasken masuk ke story PGR chapter 6. Dan selamat menonton untuk para Sikikan. Selamat datang di chapter 6, Paduan Kontaminasi. Kota jeritan setengah juta jiwa yang tak berdaya. Seelisa memberikan kabar bahwa Grey Raven diizinkan menginap sehari lagi di base Forsaken. Sulit dipercaya Haki mengizinkan hal semacam ini. Ya saya rasa pasti ada tujuan khusus di sini. Saat Lucia bertanya soal Purifying Force apakah masih memburu Forsaken. Dan Seelisa pun tak bisa menjawabnya. Padahal yang kita tahu bahwa Babilonia dan Forsaken itu bermusuhan. Ya kehidupan nyata itu benar-benar ironi guys. Oh iya Lee bertanya kepada Kamui, karena semalam dia tidak kelihatan. Kamui pun menjawab dia berpatroli tadi malam. Kamui pun langsung bertanya tentang misi baru kepada Seelisa. Lah kenapa nih orang langsung ganti topik gitu gak kayak biasanya. Tapi biarinlah itu urusan dia. Dan Seelisa pun menjelaskan misi kali ini. Mereka ditugaskan untuk ke City 019 yang berjarak 30 km dari markas Forsaken sekarang. Dan misi kali ini untuk Grey Raven menyelidiki area tersebut. Dan Kamui sebagai anggota Strike Hawk untuk menyelidiki apakah ada jejak Askenden di sana. Asik guys, setim lagi kita ama Kamui. Enak saya ama nih orang hobi banget ngetrol soalnya. Watanabe pun sepertinya juga ikut dalam misi ini, karena dia tahu tempat itu seperti sarang corrupted, dan City 019 itu adalah kota bawah tanah, dan Watanabe dapat menunjukkan jalan menuju ke sana. Watanabe memberikan info soal City 019, tempat ini dulunya tempat pengungsian terbesar saat pasca pandemi berlangsung, dan setengah juta manusia mengungsi di sini, dan jumlah itu adalah sepertiga penduduk Babilonia saat ini, dan itu benar-benar saat krisis. Aduh, apaan tuh? Kayak ada yang datang. Lalu kemudian diskusi pun berhenti karena ada yang datang dari lift. Ya udah jelas sih yang datang pasti corrupted. Selesai membersihkan para kecoa, mereka pun masuk ke dalam dengan lift yang corrupted gunakan tadi. Wih siapa nih guys? Baru buka bab 2 udah dikasih lihat ginian. Ya kita semua sudah tahu mungkin bahwa ini adalah Camu. Alasan Kamui tidak terlihat tadi malam karena dia berusaha menekan punishing virus yang ada di dirinya. Tapi punishing virus itu bisa tertahan berkat orang ini. Jadi dalam tubuh Kamui ada dua kepribadian, ternyata dia indigo guys. Dan Camu ini seperti sisi jahatnya, tapi alasan Kamui bisa menghilangkan punishing virus saat di museum itu berkat Camu. Tapi di sini sepertinya Camu berusaha untuk mengambil tubuh Kamui. Tapi Kamui menolak dan akan berusaha untuk Camu bisa dikeluarkan dari dalam dirinya. Dan Chrome sepertinya mengetahui hal ini. Kembali ke Grey Raven, mereka mencapai area pembangkit listrik di kota ini, dan Lee mencoba membuat semua menyala. Tapi sepertinya pembangkit listrik ini pun terkena dampak virus, dan hanya bisa untuk menyalakan pabrik ini saja. Lampu berwarna biru pucat pun menyala, dan menerangi seisi pabrik. Dan terlihatlah kenyataan bahwa sudah tak ada yang selamat di sini selama bertahun-tahun, dan betapa sulit untuk dibayangkan. Setengah juta orang berusaha untuk bertahan hidup dari gempuran serangan para corrupted di tempat sekecil ini tanpa memberi perlawanan. Dan sekarang tanpa ada yang tersisa, rada ngeri saya baca skene ini. Betapa mengerikannya setengah juta jiwa manusia bertebaran di sini tanpa bisa melakukan apapun selain menunggu kematian. Apakah suatu saat setelah teknologi telah maju dengan pesat akankah terjadi hal yang seperti ini di masa depan? Tak menutup kemungkinan itu bisa terjadi, tapi tak perlu menunggu di masa depan. Sekarang pun skene ini sudah terjadi di Rafah. Dan saya benar-benar berharap kejadian itu dapat usai secepatnya. Amin. Ya udahlah ya guys, kita lanjut dulu. Memang sudah tidak ada yang selamat dari sini, tapi corrupted masih terus berdatangan dari tempat ini. Saat era pertengahan sampai akhir pasca pandemi, manusia mengira bisa memulihkan pasukan mereka dengan serum, sampai para corrupted menyerang pabrik ini dan menjadikan tempat perkembang biaknya perang, dan tiada habisnya, hingga teknologi konstruk terbaru pun tak ada harapan untuk menang melawan mereka. Watanabe yakin orang-orang di sini merasakan keputusasaan yang sesungguhnya, tapi kita harus terus maju. Punishing virus adalah musuh kita semua, dan Forsaken berusaha membangun peradaban manusia dengan cara mereka sendiri, dan mereka tak akan mundur selangkah pun, karena manusia memiliki nasib yang sama dengan bumi.
Lanjut eksplorasi pabrik. Seperti biasa ketemu sama para kecoa, gak lama terdeteksi sinyal yang gak asing. Itu adalah Nanami, dia berpura-pura dan meniru seperti Purifying Force. Dan menyebut kalimat yang cukup ngeri untuk mengeksekusi Forsaken. Yah cuma bercanda sih, tapi Watanabe sepertinya pernah bertemu Nanami, dan Watanabe mencoba ngajak Nanami diskusi, tapi tuh anak malah kabur duluan. Ya itu yang dipikir. Lanjut menelusuri pabrik, di beberapa sisi gedung sudah hancur bekas perlawanan dari manusia, dan Lee menyerahkan investigasi pada Kamui, sementara Grey Raven menghabisi para corrupted, dan Leaf pun menganalisa para corrupted, dan beberapa dari mereka adalah corrupted tipe baru. Ya memang pabrik ini sepertinya digunakan oleh corrupted untuk mengembangkan pasukan mereka. Lalu mereka menghadapi corrupted besar ini. Dulu corrupted ini adalah pemadam kebakaran, dan mereka berhasil mengalahkannya. Leaf dan saya pun cukup terkejut. Karena shell memory corrupted itu telah terenkripsi, dan dengan cara yang belum pernah Leaf lihat sebelumnya, otomatis robot ini telah dimodifikasi ulang dan menjadi senjata. Cukup mengeringkan, kayaknya emang punishing virus gak main-main untuk membinasakan umat manusia. Ya itu yang dipikir. Dan Lucia menyadari sesuatu yang dari tadi membantu mereka diam-diam. Yah itu adalah Nanami, yah kayaknya Nanami emang udah ngikutin Grey Raven dari chapter 2, cuma dia memang berusaha untuk gak kelihatan. Kamui mencurigai Nanami, dan meminta Nanami untuk meyakinkan Kamui bahwa dia bukan mata-mata, dan Nanami memberitahukan beberapa rahasianya, dan salah satunya adalah dia bukan manusia, melainkan AI. Atau kecerdasan buatan manusia, dan Nanami juga memberitahu bahwa dia tertarik dengan Shikikan. Nanami penasaran dengan tubuh Shikikan, tapi Lee memberitahu Nanami bahwa Shikikan adalah perwujudan inkarnasi yang tak terduga. Kamu yakin masih tertarik dengannya? Maksud lu itu apa Lee bilang gua inkarnasi yang tak terduga? Tapi Nanami malah lebih parah nanggap kata-kata Lee adalah persetujuan akan memberitahu info tentang Shikikan. Jika Nanami membantu mengalahkan musuh. Capek banget dah gua ketemu orang aneh lagi aja ah. Kayaknya tadi Lee gak ada ngomong kayak gitu wey. Dan dia bilang lagi. Dan tawaran itu tak adil bagi Nanami. Tapi dia tetap ingin melakukannya. Kenapa karakter di sini banyak yang aneh-aneh ya? Hadeh, pusing guys. Ayolah lanjut terus. Wave berikutnya pun datang, dan Nanami maju duluan. Ya suka-suka lu aja lah. Satu poin untuk kentang goreng kecil, 10 poin untuk ikan besar. Nanami ikut masuk ke cincin besar. Yeay! Nanami menghajar corrupted sambil bernyanyi, dan udah jelas Kamui pasti gak mau kalah. Sejauh ini karakter tank yang saya temui gak ada yang waras. Ya itu yang dicari. Yah baru Chrome doan sih. Leaf kembali membaca memory shell corrupted dan ditemukan bahwa mereka juga melawan corrupted lain yang lebih kuat. Apakah yang mereka lawan itu Askenden? Yah Grey Raven memang sering bertemu corrupted saling bertarung di City 015. Tapi di catatan itu bukan Askenden yang mereka lawan. Dan rekor pertarungan ini berasal dari beberapa tahun yang lalu. Yah mari kita catat yang ini dulu. Lanjut lagi, mereka sampai di tempat dengan kepadatan corrupted yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan Kamui di sini agak pusing. Dia bilang karena invert device-nya tidak dapat beradaptasi dengan cepat seperti punya Leaf. Lucia bilang harusnya tidak masalah kalau hanya seperti ini. Dan untuk berjaga-jaga Lucia meminta Leaf untuk mengecek main milik Kamui. Leaf pun menemukan hal aneh padanya. Camu pun memuji kemampuan Leaf karena dapat menemukannya. Dan Kamui tak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Tapi kesampingkan dulu urusan Kamui, kita harus membuka jalan terlebih dulu dan menghajar para corrupted ini. Mereka memasuki area pabrik militer corrupted, dan sepertinya Kamui semakin pusing saat tiba, karena kepadatan punishing virus di sini semakin tinggi. Lalu Lee memberikan filtrasi di sini untuk Shikikan, berjaga-jaga agar tak seperti Kamui. Tapi Kamui memutuskan untuk kabur dari sini, karena dia tak kuat menahan kepadatan punishing virus yang dapat memancing Camu keluar. Dan Kamui melarikan diri ke arah kepadatan punishing virus yang lebih tinggi, dan dia juga bilang gak ada waktu untuk menjelaskannya. Oke. Grey Raven masuk lebih dalam dan menemukan tempat produksi corrupted. Dan corrupted itu dikirim menggunakan elevator ke permukaan bumi lalu mengacaukan permukaan bumi, dan Lucia mengkhawatirkan Kamui yang bergerak sendiri di tempat sebahaya ini. Mereka pun harus membuat keputusan sambil dikelilingi corrupted yang banyak dari segala arah.
dan Lucia memutuskan untuk terus maju. Yah kasihan juga gak ada yang minta pendapat Nanami, padahal dia kasih tahu kalau mereka bisa lewat pintu isolasi ini. Saus tartar. Tapi Nanami benar, pintu isolasi itu masih berfungsi, lalu mereka pun langsung mengatur formasi untuk menahan para corrupted, sementara Leaf berusaha mengakses untuk membuka pintu, dan mereka pun berhasil. Pintu itu tak akan bertahan lama menahan corrupted, tapi itu cukup untuk memberi mereka waktu, dan sepertinya mereka harus berpencar untuk menebar bom peledak yang Watanabe bawa untuk menghancurkan tempat ini. Dan mereka sadar kalau di bawah pabrik ada reaktor nuklir, ya sepertinya itu akan diledakkan. Leaf pun mulai memindai lokasi yang tepat untuk memasang peledak dan memperkirakan dengan jumlah bom yang dibawa. Watanabe berbincang dengan Nanami sembari menunggu hasil scan lokasi Leaf. Watanabe dan Nanami pernah sparring 3 kali, dan ternyata Nanami pernah mengacau di camp Forsaken. Walau tak ada kerugian besar, tapi itu membuat para anggota Forsaken cukup takut, tapi Nanami bilang dia hanya ingin tahu tentang kehidupan Forsaken. Dari apa yang mereka makan, bagaimana cara Forsaken bernafas, dan bagaimana Forsaken melewati hari-harinya. Ini bocah satu emang kayak kucing. Cara bernafas aja pakai diteliti. Ya itu yang dicari. Udah gitu pengen tahu gaya hidup tapi malah ngajak sparring sampai 3 kali. Nanami bilang harusnya Watanabe berterima kasih karena dia meninggalkan karya seni sebagai tanda persahabatan. Kerja bagus. Kerja bagus matamu. Tanda persahabatan matamu. Bekas gergaji lu cuma ngasih tahu bekas kalau lu pernah kesini. Bener bahaya banget nih bocah satu. Akhirnya scan area pun selesai, pemasangan detonator pun dimulai, Watanabe yang memasangkan, Grey Raven yang akan menahan corrupted, tapi jembatan yang mereka lewati runtuh, Watanabe pun terpisah dengan yang lain, dan Nanami bilang dia seperti ingin mengorbankan dirinya. Tapi Shikikan tak ingin meninggalkannya, dan Nanami menawarkan perintah kepada Shikikan karena biasanya Nanami hanya mendengarkan pria yang pakai tutup mata itu. Dan Shikikan memberi perintah ke Nanami untuk membantu Watanabe. Nanami pun dengan senang hati melaksanakan perintah Shikikan. Nanami mendatangi Watanabe dan menyampaikan perintah Shikikan untuk menyelamatkannya. Tapi keadaan tak memungkinkan karena corrupted pun terlalu banyak untuk dihadapi. Tapi Nanami mengayunkan senjata dengan kuat dan menghancurkan para corrupted itu. Yah memang basic cons tipe tank itu memang punya power yang tinggi. Nanami mengeluarkan kabel dari tubuhnya dan mengikat Watanabe, dan akhirnya mereka berhasil bergabung dengan yang lain. Tak lama kemudian datang corrupted yang merobek pintu isolasi dengan mudah. Dan corrupted itu dapat berbicara dengan suara yang rendah. Lucia sedikit familiar dengan suara corrupted ini. Dengan tingkat kepadatan punishing virus setinggi ini dia masih bisa berbicara dengan mudah. Ya sepertinya kita bertemu lagi dengan hasil karya Ascendant. Gak salah kayaknya Gabriel dijuluki koki punishing virus, dan mereka pun bertarung dengan corrupted tersebut. Sungguh corrupted yang unik, dan saya juga lupa bilang kalau sebelum bertarung corrupted itu seperti memanggil nama Lucia. Ya corrupted ini akan jadi aset berharga untuk diteliti di Babilonia. Tapi sepertinya gadis itu mulai meledakkan detonatornya. Mungkin Nanami yang dimaksud. Kita tidak punya banyak waktu sekarang, dan harus cepat keluar dari sini. Mereka pun berhasil mengekstrak shell memorinya dan keluar. Tapi Watanabe dan Nanami mengambil jalan lain saat mereka berlari, dan akhirnya terpisah. Lee tidak tahu alasan Nanami mengambil jalan lain, tapi untuk Watanabe lihatlah ke langit. Apakah itu unit penjemputan? Padahal dari tadi mereka tidak menghubungi unit sama sekali. Terus kalau itu tamu tak diundang, kemungkinan itu adalah Purifying Force, ya hanya dugaan saja sih. Kembali ke Kamui, sepertinya dia tak bisa lari dari tempat ini, tapi Kamui bilang kalau dia sudah menemukan Teneberion dia tak akan membutuhkan Camu lagi untuk membersihkan punishing virus ini. Yah Teneberion adalah frame Kamui rang S ini. Grey Raven mendapatkan sinyal Kamui tak jauh dari mereka. Saat mendatangi sinyal itu malah ketemu cewek masokis ini. Dia datang untuk membawa Kamui yang terjangkit punishing virus. Tapi Lucia ingin bertanya pada Kamui sebelum mereka membawanya. Lucia menanyakan Kamui kapan pertama dia terkena virus. Kamui menjawab saat bertemu dengan Rowland. Tapi sepertinya Kamui masih tidak memberitahukan soal camu dalam dirinya yang menyerap punishing virus selama ini. Tapi tiba-tiba Lucia teringat atau terkoneksi dengan Alpha ini saya gak tahu guys. Cuma Lucia di sini berkata dengan suara hati kenapa dia tiba-tiba terpikirkan dia. Dan akhirnya Lucia percaya pada Kamui, karena Kamui bilang tak bisa menjelaskannya saat ini. Lucia pun menutup pedangnya. Tapi Vera ingin mengeksekusi Kamui, tapi Lee menahannya dan menagih janji tiket pas yang Vera berikan.
Kapan ya guys, gua lupa soal ini. Dan sepertinya itu dipakai Lee untuk saat ini melepaskan Kamui. Vera pun akhirnya melepaskannya. Walau sedikit tidak senang tapi itu adalah janjinya. Dan Vera bilang dia tidak akan ikut campur soal masalah ini ke depannya. Jadi apapun yang terjadi ke depannya semoga beruntung. Yah, memang kasus Kamui ini sebenarnya tak boleh disembunyikan. Saya harap semoga mereka bisa mengatasinya. Dari bayangan gedung muncul dua sosok yang berjalan dengan perlahan mengarah ke Grey Raven. Dan dua sosok itu adalah Bianca dari tim Purifying Force, dan Karen dari tim Engineering Force. Bianca ditugaskan untuk mengeksekusi Kamui, dan Karen untuk memastikan tempat ini dihancurkan seutuhnya. Bianca menjelaskan tentang keadaan Kamui, soal Kamui yang sedang melawan virus yang bisa menghabiskan kapasitas Inver Device-nya. Saat kapasitas Inver Device-nya itu habis, virus akan mengambil alih tubuhnya dan menyerang manusia. Ya, begitulah pengetahuan umum di universe ini. Padahal yang kita tahu kasus Kamui ini sepertinya berbeda. Namun tak semudah itu untuk Bianca melakukannya. Mereka harus menghadapi Grey Raven dulu. Dan di sini Grey Raven kalah melawan mereka berdua. Padahal tadi saya yang menang. Bianca pun melanjutkan misinya. Namun saat anak panah itu akan dilepaskan ada panggilan masuk, dan itu dari Chrome. Pas banget. Bianca bilang tak ada cara untuk menyelamatkannya. Tapi Chrome bilang ada, hanya saja perlu izin keamanan yang agak tinggi, dan Chrome menjelaskan karena perbuatan Ascendant lah yang telah membuktikan dia masih ada di sini. Dan Chrome akan membantu Kamui keluar dari situasi ini. Ya, sesuai dugaan memang Chrome paham dengan situasi Kamui. Dan dia pun sedang mengurus berkas-berkas untuk izin melakukan rencananya. Jadi mohon bersabarlah. Dan dengan begitu chapter 6 pun berakhir. Cukup panjang chapter ini untuk dibahas, dan saya pun butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Tapi buat saya itu gak ada artinya asalkan para shikikan semangat untuk mengikuti story game PGR. Dan saya ingin memberitahu untuk beberapa shikikan yang minta request untuk pakai suara sendiri, saya minta maaf. Sepertinya hal itu sulit untuk dilakukan, karena belum lama kondisi tenggorokan saya makin memburuk. Dan untuk jangka panjang saya tidak bisa untuk sering atau lama dalam berbicara akibat penyakit ini. Jadi saya mohon maaf untuk para shikikan yang request hal tersebut, akan sulit buat saya lakukan untuk keadaan sekarang ini, jadi sekali lagi saya minta maaf. Tapi penyakit ini tak akan menghalangin saya untuk terus membahas story PGR dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti biasa untuk para shikikan untuk like, komen, dan share video ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para shikikan yang sudah tertarik dengan story game PGR dan nonton video ini. Sampai jumpa di next chapter. Salam online shikikan.